Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Semoga semangat semua dalam mengikuti pelajaran. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini yaitu bab 3, semua bersih hidup jadi nyaman. Peta konsep pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang toharo, bersuci menurut ajaran Islam. Siswa mampu mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan masalah tentang toharo, mempraktekkan tata cara toharo, mempraktekkan dan mempelajari memahami hikmah toharo, serta perilaku yang diharapkan yaitu mampu mengamalkan kehidupan yang suci dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Toharo adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Itu pengertian toharoh. Najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, najis ringan, najis mutawasito, najis pertengahan, najis mughalazoh, najis berat. Najis bapak-bapak adalah najis yang ringan seperti air seninya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa pun kecuali air susu ibu. Najis mutawasito adalah najis pertengahan. Contohnya jenis najis ini adalah darah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalazoh, adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian kita masuk kepada bagian tata cara mensucikan najis. Najis mutawasito dibagi menjadi 2. Ada najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Kemudian najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci ke tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian kita terkena hadas kecil apabila melakukan salah satu dari 4 hal ini, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul, kemaluan, dan dubur. Kemudian yang kedua, hilangnya akal, contoh tidur. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan dalamnya telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Apabila kita tidak ada air atau karena sesuatu hal yang menyebabkan kita tidak bisa menyentuh air, maka bisa dengan bertayamum. Kemudian hadas besar itu adalah contohnya. 1. Bersetubuh, berhubungan suami istri.
Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, menstruasi bagi perempuan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal yang menyebabkan kita tidak bisa menyentuh air atau uzur dan air tidak ada, maka bisa dengan cara bertayamum juga. Berikutnya, kita akan membahas tentang masalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah darah haid, darah nifas, kemudian darah istihadah. Kemudian darah istihadah dapat diketahui dengan 4 hal, yaitu yang pertama, darah yang keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, darah yang keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, darah yang keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Yang keempat, yaitu darah yang keluar lebih lama dari maksimal masa haid. Kemudian kita akan membahas tata cara mandi. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering juga kita sebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk menghilangkan hadas besar. Niat di sini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i itu melafalkan niat itu hukumnya niat. Cuman berniat itu wajib. Tempatnya niat di dalam hati. Adapun niatnya mandi wajib adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah berniat, kita menghilangkan najis apabila terdapat di badan kita seperti bekas tetesan darah dan lain-lain. Kemudian membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Kemudian yang kedua adalah wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan cara yang pertama kita berniat, sama halnya tadi niat, melafalkan niat hukumnya sunat, berniat wajib, termasuk rukunnya wudhu, dan niat itu di dalam hati. Lafal niat yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian setelah berniat, kita disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya kita membasuh muka dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari ujung telinga yang kiri sampai ujung tangan yang kanan. Telinga yang kanan itu dibasuh semua dengan menggunakan air. Kemudian kalau kita memiliki brewok atau kumis yang tebal, disunahkan kita untuk menyela-nyelai atau menekankan air pada brewok atau kumis tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap bagian kepala, yaitu boleh bagian kepala yang atas atau yang bawah, yang penting bagian kepala atau bagian kepala yang ditumbuhi oleh rambut, dan boleh mengusap, sunnah mengusap keseluruhannya. Kemudian disunahkan membasuh telinga, baik telinga kanan maupun telinga kiri, yaitu sebanyak 3 kali. Kemudian yang berikutnya yaitu membasuh kaki sampai mata kaki, diawali dengan kaki kanan sampai kaki kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang berikutnya yaitu tertib, dilakukan secara berurut-urutan, artinya sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditetapnya. Kita membaca doa dengan cara mengangkat tangan menghadap ke arah kiblat sambil pandangan mengarah ke atas langit, yaitu bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selesai tata cara pelaksanaan wudhu. Berikutnya tata cara berikutnya bersuci yang berikutnya yaitu dengan cara bertayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib. Baik berwudhu ataupun mandi wajib, tata cara tayamum sama. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah, keringanan untuk orang-orang yang tidak dapat memakai air karena halangan atau uzur, atau karena tidak dijumpai air. Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci atau tanah yang sudah dihaluskan. Tata cara tayamum yang pertama adalah tata cara tayamum. Tayamum boleh dilakukan apabila yang pertama tidak ada air dan telah berusaha mencari air. Yang kedua berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Yang ketiga telah masuk waktu sholat. Kemudian tata cara tayamum yang pertama sama, yaitu berniat untuk mengerjakan sholat. Satu kali tayamum yaitu satu kali sholat wajib. Kalau sholat sunat boleh beberapa kali. Adapun niat tayamum yaitu nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita mengusap muka dengan tanah debu yang suci, sama diusap dari mulai tumbuhnya rambut atas sampai ke dagu, dari anak telinga kanan sampai ke anak telinga kiri diusap dengan debu yang suci. Kemudian yang kedua mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu yang suci. Kemudian tangan kiri diusap dengan debu yang suci, sebagaimana telah dicontohkan dalam video pembelajaran beberapa waktu yang lalu. Kemudian mengusap tangan kiri sampai selesai. Setelah itu kita berdoa sesuai dengan doa, sama seperti doa kita berwudu. Kemudian yang terakhir, hikmah dalam kita melaksanakan taharah. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Maka sangat dianjurkan kita untuk hidup bersih, baik itu badan, pakaian, tempat, dan lingkungan kita harus bersih. Ya, kalau luarnya sudah bersih, insya Allah dalamnya akan bersih, hatinya akan bersih. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu, yaitu dalam keadaan bersuci, akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Sebagaimana pepatah orang Arab mengatakan, al-aqlus salim bil jismis salim. Akal yang sehat, pikiran yang sehat terletak pada tubuh yang sehat. Kemudian hikmah yang berikutnya yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Terima kasih kepada anak-anakku. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.